berpikir kalau melayani itu yaitu di gereja, melayani di gereja atau melayani persekutuan, ya. Padahal kan sebenarnya rumah itu juga sebuah ladang pelayanan. Iya, betul. Dan sebenarnya yang harus pertama kita layani adalah rumah kita sendiri. Dia bisa memuridkan orang lain di gereja, tapi dia gagal memuridkan anak-anak di keluarganya. Orang tua nggak mau berubah-berubah, tetap keras hati, tidak akan bisa terjalin sebuah relasi yang baik. Pasti nanti akan muncul lagi konflik. Halo semuanya, kembali lagi di program kita hari ini, Today's Message Podcast. Dan kembali bersama dengan saya, Jose Claudio, dalam program kita hari ini. Dan di studio kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Langsung aja kita sambut Pastor Hengki So. Wah, Pastor senang banget nih bisa bersama-sama dengan kita di sini. Dan Pastor Hengki juga adalah gembala dari GBI Eklesia. Ya. Wow, sehat Pastor? Sehat. Puji sangat Tuhan. sehat. Sangat sehat. Walaupun sekarang lagi pandemi, orang pada khawatir. Iya. Ya, tetap sehat. Tetap sehat ya. Wow, luar biasa Pastor. Oke Pastor, mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan dulu nih. Mungkin boleh cerita nggak sih Pastor, di keluarga itu berapa anak? Anak saya 2. 2 ya Pastor ya? Yehuda dan Kenneth. Oh. Dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki, wow. Pria-pria luar biasa. Nah Pastor gimana tuh, kalau boleh tahu nggak, bagaimana dari kecil tuh Pastor, mereka kan juga terlibat pelayanan ya? Sekarang dua-duanya sedang melayani. Wow, bahkan yang Yehuda kalau saya pernah lihat di Instagram gitu sudah Pastor angkat juga menjadi salah satu pendeta ya di tempat. Ya, betul. Pastor melayani ya. Jadi Yehuda sekarang menjadi wakil saya. Oke. Kemudian Kenneth sekarang menjadi youth pastor gereja. Wow. Menarik gini loh Pastor. Beberapa orang yang suka ada bertanya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang pelayanan. Tapi ini fakta ya Pastor ya. Banyak anak-anak hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tapi anak-anak mereka berantakan gitu loh Pastor. Betul. Ada yang ya macam-macam ya, narkoba atau mungkin free sex dan sebagainya. Nah, Pastor sendiri kan juga seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. Bagaimana sih Pastor memastikan nih sebagai seorang hamba Tuhan melayani jiwa-jiwa yang begitu banyak, tapi juga keluarga selamat gitu loh Pastor. Dalam hal ini anak-anak tuh bisa cinta Tuhan dan sebagainya tuh. Bagaimana menurut Pastor? Ya, saya kira memang ada salah mengerti tentang pelayanan. Dari ada banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan. Iya. Karena banyak rekan hamba Tuhan berpikir kalau melayani itu yaitu di gereja, melayani di gereja atau melayani persekutuan, ya. Padahal kan sebenarnya rumah itu juga sebuah ladang pelayanan. Iya, betul. Dan sebenarnya yang harus pertama kita layani adalah rumah kita sendiri. Kan firman Tuhan mengajar kepada kita kalau kita nggak bisa memimpin keluarga kita, bagaimana kita bisa memimpin jemaat Allah. Jadi sangat penting sebenarnya adalah melayani keluarga dulu, gitu loh. Okay. Ya, kalau kita bisa melayani keluarga, kita pasti bisa melayani jemaat Allah gitu. Ya, nah kesalah pengertian inilah yang membuat ada banyak sekali rekan hamba Tuhan yang kemudian kurang melayani keluarganya, lebih banyak melayani jemaat. Jadi tidak seimbang di dalam pelayanan. Harusnya memang kan kita seimbang ya, melayani keluarga dan melayani jemaat, melayani jemaat dan melayani keluarga. Harusnya begitu. Jadi tidak ada yang tertinggal, dua-duanya selamat. Gitu. Oke, Pastor, kan kalau sebagai gembala ya Pastor ya, itu kan banyak orang ya jemaat yang, boleh tahu nggak berapa orang yang Pastor pimpin saat ini di gereja? Jemaat kami sekarang ini ribuan ya. Udah ribuan ya Pastor ya? Dengan ribuan orang gitu kan pasti, ya walaupun Pastor pasti punya pemimpin-pemimpin di bawah juga ya. Tapi kan begitu banyak yang dipikirkan gitu ya Pastor ya. Betul. Itu gimana Pastor tetap bisa melayani jemaat, tapi juga bisa ada waktu untuk melayani keluarga? Maksudnya secara di lapangan tuh sesulit apa sih Pastor?
Sebenarnya kan tergantung kitanya kan. Kita jangan sampai diperhamba sama waktu. Kita yang harusnya bisa mengatur waktu, jangan waktu mengatur kita. Nah, saya kira dalam segala bidang harusnya begitu. Sebagai businessman, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang profesional, harusnya bisa kita yang ngatur waktu, jangan waktu yang mengatur kita. Kalau kita bisa mengatur waktu, saya kira sesibuk-sibuknya kita, apakah di bisnis kita, apakah di karier kita, apakah di pelayanan kita, pasti kita bisa atur untuk keluarga kita juga. Jadi sangat tergantung pada kita, bukan tergantung pada waktunya itu, kesibukan itu bukan. Jadi kita yang harus bisa mengendalikan. Betul, ya. Nah, banyak orang pikir kan, aduh saya terlalu sibuk ini, saya nggak punya waktu. Lah, kan kita yang memegang, kita yang yang mengatur harusnya, kita yang memegang kendali, ya toh. Jadi kalau kita yang pegang kendali, kita harusnya bisa mengatur waktu itu. Oke, Pastor. Nah, sekarang saya mau nanya lagi yang lebih dalam nih, Pastor. Kalau begitu menurut Pastor sendiri, sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang yang sudah punya anak ya, sebagai orang tua gitu, apa ukurannya sebuah parenting yang berhasil kalau menurut Pastor? Menurut saya, keberhasilan sebuah parenting adalah ketika anak-anaknya menjadi keturunan ilahi. Itu yang dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 15 kan ya? Iya. Keturunan ilahi. Apa itu keturunan ilahi? Yaitu anak-anak kita yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Nah, itu orang keturunan ilahi. Nah, kalau kita bisa membawa anak-anak kita menjadi keturunan ilahi, menurut saya itu parenting yang sangat berhasil. Sebab kalau mereka cinta Tuhan, takut Tuhan, dan mereka ini beribadah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, pasti yang lain juga akan berhasil. Nah, itu keyakinan saya ya. Kalau mereka cinta Tuhan, takut Tuhan, pasti Tuhan akan tambahkan yang lain bagi mereka. Untuk mereka ya, karir mereka pasti akan berhasil. Kalau mereka seorang businessman, pasti akan berhasil bisnis mereka. Jadi ya harus dimulai dari situ sebenarnya. Dari menjadikan mereka sebagai keturunan-keturunan ilahi. Iya, betul. Oke, nah sekarang menurut Pastor, bagaimana kita sebagai seorang orang tua gitu ya, memastikan anak-anak kita menjadi keturunan ilahi? Nah, harus dimulai dari kita orang tua melakukan dengan sengaja. Apa itu melakukan dengan sengaja? Yaitu melakukan pemuridan, memuridkan anak-anak kita. Nah, banyak orang gagal mengadakan pemuridan dalam keluarganya. Dia bisa memuridkan orang lain di gereja, tapi dia gagal memuridkan anak-anak di keluarganya. Gitu loh. Ya. Nah, jadi menurut saya penting kita mengadakan pemuridan di keluarga kita. Nah, pemuridan di keluarga tentunya berbeda dengan pemuridan di gereja. Tidak formal gitu loh. Jadi jangan kita membuat pemuridan di keluarga seperti pemuridan di gereja yang sangat formal gitu kan tidak. Harusnya berjalan dengan natural, dengan santai, kumpul-kumpul, dan setiap kali kumpul tentunya ada transfer iman kita kepada mereka. Jadi jangan kita hanya transfer knowledge kita. Tapi tentunya harus transfer iman kita kepada mereka. Nah, itu yang disebut dengan pemuridan dan sangat penting sebenarnya. Nah, kalau transfer tadi bukan hanya knowledge kan, tapi juga iman dan sebagainya. Itu bagaimana, Pastor? Biasanya kalau menurut pengalaman Pastor sendiri kepada anak-anak, biasanya bagaimana Pastor menurunkan transfer faith itu? Lebih banyak kepada hal-hal yang praktis. Contohnya gini, kalau kita lagi mau makan misalnya, kita bisa bilang, ayo kita doa. Nah, bisa kita mulai bicara, kenapa harus berdoa? Mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita dengan makanan ini. Itu sebuah transfer iman sebenarnya. Kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita secara sederhana bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat kepada kita, dan kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan itu. Dengan kata lain, kita sedang membawa kepada anak-anak kita sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu seorang atau pribadi yang
pribadi yang luar biasa yang menyediakan kebutuhan, dan kita perlu memberikan penghormatan kepada pribadi yang luar biasa itu. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain sebenarnya. Jadi langsung dijelaskan ke mereka tentang kenapa harus begitu gitu ya Pastor ya. Dan dibawa kepada pribadi Tuhan. Nah itu kan udah perlu ayat. Dan sebenarnya pemuridan sama anak-anak jangan terlalu banyak ayat menurut saya. Seringkali karena anak-anak menjadi bosan karena papa mamanya terlalu banyak kasih ayat. Ditembak dengan ayat terus. Oke. Nah, jangan lupa juga pemuridan dalam keluarga bisa berhasil dengan adanya keteladanan. Itu sangat penting. Jadi setuju. Banyak juga orang tua gagal memuridkan anaknya karena tidak memberi contoh teladan. Keteladanan penting karena dengan keteladanan kita sedang berkhotbah sebenarnya, sedang mengajar iman kepada anak-anak kita. Keteladanan dalam setiap situasi kondisi ya. Jadi harus jadi contoh untuk anak-anak kita. Oke, nah ada satu pernyataan yang suka berkata bahwa orang tua itu katanya wakil Tuhan bagi anak-anak mereka gitu ya Pastor. Kalau melihat dari kata wakil Tuhan, sebenarnya kalau menurut Pastor, jadi sebenarnya apa sih peranan penting orang tua ini dalam memastikan anak-anak mereka di dalam jalan-jalan Tuhan? Jadi begini, anak-anak harus bisa melihat Tuhan dalam orang tua mereka. Gitu. Setuju. Pribadinya Tuhan, karakternya Tuhan. Sifat-sifatnya Tuhan itu harusnya bisa ditemukan dalam orang tua mereka. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan yang melindungi, nah orang tua harus menjadi pelindung buat anak-anaknya. Nah kalau orang tua nggak pernah melindungi anaknya, ya kan, dan membiarkan anaknya begitu saja, nah anak-anak tidak akan melihat ada Tuhan di dalam kehidupan orang tuanya. Tuhan itu Tuhan yang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah kalau orang tuanya tidak pernah menyediakan kebutuhan anaknya misalnya, ya kan, bagaimana anaknya bisa melihat Tuhan? Jadi sederhana itu sebenarnya. Terus karakter Tuhan, karakter yang setia, karakter yang baik, murah hati, harusnya mereka temukan dalam diri orang tua mereka. Jadi istilahnya orang tua tuh representatif Tuhan gitu ya. Betul. Jadi mereka yang harus membawa gambaran Tuhan itu kepada anak-anak mereka, begitu ya Pastor. Apalagi kalau anak kita masih kecil misalnya kan, belum ngerti ya banyak ya. Nah memang ketika anak kita sudah remaja, sudah youth, tentunya mereka punya pemahaman tentang Tuhan yang lebih dalam, lebih luas. Tapi ketika anak-anak kita masih kecil kan mereka enggak ngerti kita jelaskan tentang Tuhan gitu. Ya kan? Jadi mereka lihat aja gitu ya. Kalau dikasih tahu mungkin mereka nggak ngerti gitu. Tapi waktu mereka lihat, oh ini gambaran Tuhan dalam hidup melalui orang tua. Jadi betapa penting sebenarnya orang tua itu memiliki sikap yang baik kepada anak-anaknya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Hal-hal seperti ini harusnya diperlihatkan orang tua kepada anak-anak. Nah, Pastor, sekarang ini kan hidup ini kita nggak tahu ya ke depan, artinya tekanan dan juga hal-hal yang terjadi ya, kayak kemarin aja suka ada pandemi gitu ya, banyak orang yang mengalami tekanan dalam hidup. Kalau menurut Pastor sendiri, bagaimana sih kita memastikan ya sebagai orang-orang tua nih, memastikan anak-anak ini nanti ke depannya bisa bertahan, bahkan bukan cuma bertahan, bisa menerobos gitu dalam hidup mereka di masa yang akan datang, bahkan di tengah kesulitan gitu. Kita harus membawa mereka pertama-tama kepada Tuhan. Saya kira itu paling penting ya. Setuju. Karena ketika mereka punya Tuhan, mereka punya pegangan untuk menghadapi apapun. Tantangan apapun di depan mereka, pasti mereka akan kuat. Tapi kalau mereka tidak beriman sama Tuhan, wah, saya khawatir nanti mereka akan jadi sangat lemah, sangat tidak kuat, tidak tangguh menghadapi tantangan. Betul. Nah, kenapa banyak anak-anak muda kita putus asa
kemudian berakhir dengan bunuh diri, karena mereka nggak punya pegangan. Mereka nggak punya pegangan Tuhan dalam hati mereka. Harusnya kalau mereka punya Tuhan, mereka tidak akan putus asa seperti itu. Nah, jadi penting sekali kita sebagai orang tua membawa mereka kepada Tuhan, mengajar mereka tentang iman seperti itu ya. Dan itu menjadi modal bagi mereka untuk bisa mengarungi kehidupan, menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Dan selanjutnya setelah iman tentunya hal-hal yang lain ya. Kita perlu bimbing, dorong mereka untuk bisa skill mereka, kompetensi mereka, harusnya kita dorong mereka supaya bisa dari hari ke hari ditingkatkan, ya kan? Mungkin melalui sekolah-sekolah formal atau mungkin melalui les gitu, les atau apa. Nah, ada banyak kesalahan orang tua adalah hanya mendorong anaknya untuk sekolah, mendorong anaknya untuk les tanpa memberikan penjelasan kepada mereka. Kenapa kamu mesti melakukan itu? Jadi kan orang tua perlu memberikan penjelasan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya termotivasi untuk sekolah, untuk bisa les atau bisa meningkatkan kemampuannya yang lain seperti itu. Oke. Nah, Pastor mau nanya nih. Tadi kan di awal Pastor cerita bahwa sekarang 2 anak Pastor pelayanan gitu ya. Apakah dari awal Pastor udah memang mau anak-anak saya harus jadi pendeta semua gitu? Enggak. Atau bagaimana tuh Pastor perjalanannya sampai bisa mereka tuh kok bisa ikut pelayanan gitu kan? Ya awalnya sih sebenarnya kami tidak mau anak kami jadi pendeta. Memang anak saya yang gede itu si Yehuda waktu dia lahir memang sudah kami persembahkan kepada Tuhan ya. Tapi bukan maksudnya supaya jadi pendeta. Bahkan anak saya yang kedua, si Kenneth juga sebenarnya tidak mau jadi pendeta. Berkali-kali ngomong sama saya tidak mau jadi pendeta. Nah, walaupun saya sebagai pendeta sebenarnya senang kalau anak-anak jadi pendeta juga. Sama seperti orang tua kalau dokter senang anak-anak jadi dokter. Orang tuanya guru senang anak-anak jadi guru. Nah, saya juga sebenarnya senang juga kalau anak saya jadi pendeta. Tapi ya saya nggak pernah memaksakan. Nggak pernah harus gini ya. Harus sekolah Alkitab harus nggak pernah. Jadi selalu saya membawa mereka saja ya. Mereka mau apa? Saya arahkan mereka gitu ya. Nah, seperti adiknya si Kenneth tadinya mau jadi seorang businessman. Walaupun saya bukan seorang businessman, tapi saya mulai kenalkan dengan beberapa orang. Tapi akhirnya dia terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Yehuda juga begitu ketika dia SMP kalau nggak salah. Dia terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan mau sekolah Alkitab. It's saya buka support, jalan bagaimana support buat dia sekolah Alkitab. Ya, Kenneth juga demikian. Ketika dia terpanggil dan dia pengen sekolah Alkitab ya, saya dorong juga dia. Tapi ya tidak saya paksa sebenarnya. Tidak dipaksa. Jadi mereka sendiri mereka sendiri panggilan dari Tuhan buat mereka dan saya menghargai. Wow. Nah, karena Pastor sudah melalui hal itu dan maksudnya memberikan support buat anak-anak jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, ada nggak satu mungkin bisa bilang input gitu ya dari Pastor bagi orang tua yang melihat anaknya punya panggilan? Kan sering kali gini, lu mau jadi pendeta makan apa? Kan gitu ya Pastor ya. Ini real yang terjadi di lapangan kan orang-orang suka berpikirnya gitu. Karena kalau pebisnis ataupun dokter dan sebagainya buat mereka kayak itu making money gitu kan. Tapi kalau jadi hamba Tuhan kayaknya mempersulit hidupmu aja gitu kan. Nah, boleh nggak ada pandangan apa dari Pastor nih untuk buat pemirsa yang menyaksikan ini kalau mereka melihat atau mendengar anak mereka punya panggilan buat jadi pendeta, tapi mereka khawatir gitu. Nanti anak saya mau jadi apa? Maksudnya secara finansial, secara ya pokoknya kemapanan hidup gitu kan ya. Ya. Nah, pertama-tama memang kalau kita punya anak ingin jadi pendeta,
jangan kita berharap anak kita ini akan jadi orang kaya. Sebab kalau mau mencari kekayaan jangan jadi pendeta. Kira-kira begitu ya. Karena mengikuti panggilan Tuhan itu menjadi hamba Tuhan kan sebenarnya tujuannya bukan buat supaya kaya. Jadi kaya, iya. Kan tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan, terjun dalam ladang pelayanannya Tuhan, dan menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kan seperti itu mestinya kan ya. Betul. Dan jadi kalau saya selalu ingatkan kepada teman-teman kalau mau jadi kaya jangan jadi pendeta. Walaupun sekarang ada banyak pendeta yang kaya, tapi kan sebenarnya saya percaya bukan itu tujuan mereka jadi pendeta kan. Nah, jadi kalau ada orang tua yang kemudian anaknya terpanggil jadi pendeta, saya bisa maklumi kalau mereka khawatir, aduh nanti makan apa ya, nanti anak saya makan batu. Saya kan pernah juga begitu ini. Jadi waktu saya terpanggil jadi hamba Tuhan, kakak saya bilang, kamu makan apa? Mau makan batu gitu. Saya puji Tuhan sejak saya terpanggil jadi hamba Tuhan sampai sekarang nggak pernah makan batu sama sekali. Nah, jadi saya bisa maklumi kalau ada orang tua yang merasa khawatir. Jadi setiap orang tua yang anaknya terpanggil jadi hamba Tuhan, menurut saya harus punya hati yang rela. Hati yang besar, terbuka, udah serahkan saja kepada Tuhan. Biar dia menjadi alatnya Tuhan. Urusan nanti anakmu kaya atau miskin itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Nah, cuma saya sangat yakin ketika anak kita ini sudah melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan bertanggung jawab, pasti Tuhan tidak akan membiarkan dia sengsara, menderita gitu kan ya. Pasti Tuhan akan menjaga, melindungi gitu. Ya, kecuali ketika memang panggilan Tuhan untuk dia lain. Kan ada juga orang yang terpanggil untuk menderita, memikul salib selama-lamanya, ada kan seperti itu kan ya. Jadi ya paling penting adalah anak kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Orang tua harus berbesar hati, berbesar hati saja sambil mendoakan. Ya, menurut saya seperti itu. Oke. Ya, Pastor. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini: apa yang harus dilakukan nih buat orang tua, ya, buat bapak dan ibu yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak mereka? Bahkan mungkin sekarang bilang begini, kayaknya udah gak ada harapan, dia udah hancur gitu hubungannya. Bagaimana kita bisa kembali memulihkan ya Pastor ya? Mungkin Pastor juga pernah melayani keluarga-keluarga gitu ya. Kira-kira di dalam pengalaman Pastor bagaimana sih? Iya, memang kalau relasi anak orang tua tidak baik, ada masalah. Ini pasti akan menghalangi terjadinya pemuridan. Orang tua pasti akan susah sekali, sulit sekali bisa mentransfer imannya kepada anak-anaknya. Nah, karena itu memang relasi harus dipulihkan. Nah, bagaimana supaya relasi harus dipulihkan? Harus dimulai, harus ada pihak yang memulai. Nah, siapa yang memulai? Antara orang tua sama anak. Siapa yang harus memulai? Orang tua atau anak? Harus orang tua. Orang tua ya. Kalau saya mendorong orang tua yang harus memulai. Orang tua tidak bisa berkata kan saya lebih tua. Itu kan dia anak-anak, dia dong harus mulai. Ya nggak bisa begitu. Harusnya orang tua yang memulai untuk terjadinya pemulihan ini. Orang tua yang datangi anak minta maaf, atau orang tua yang datangi anak mulai berbicara, mulai bangun hubungan. Orang tua yang datangi anak, ajak anak untuk melakukan sesuatu. Jadi harus inisiatif dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, harus minta bantuan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga bisa saja gembala kita, atau pemimpin rohani kita, ketua sel kita, atau juga mungkin bisa konselor yang mungkin kita kenal dia punya keahlian untuk itu. Ya, jangan malu untuk minta bantuan orang ketiga kan ya. Iya, betul. Supaya relasi ini bisa terjalin dengan baik kembali. Ya. Dan kadang-kadang kan orang tua merasa gengsi untuk melibatkan pihak ketiga. Dia pikir aku malu bisa menyelesaikan semuanya. Mestinya melibatkan saja orang ketiga.
ya supaya bisa menjadi mediator, memediasi antara orang tua sama anak yang bermasalah. Dan saya kira seperti itu. Ketika dua hal ini dijalin dengan baik, dilakukan dengan baik, pasti akan terjadi sebuah pemulihan. Dan juga mungkin orang tuanya juga mesti berubah gitu ya Pastor ya. Artinya ketika sudah dipulihkan kan seringkali terjadinya mengulangi lagi tuh yang lama. Terus kayak anaknya jadi kecewa lagi gitu kan. Nah itulah pentingnya kenapa kita perlu melibatkan pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini nanti akan melihat, oh ini masalahnya dari sini nih, pangkal persoalannya dari sini. Nah nanti dia akan menyampaikan kepada kita kan, Pak, Ibu, kalau bisa Ibu coba kurangi ini, coba rubah sedikit ini. Nah orang tua harus berubah ketika sudah tahu, oh ini masalahnya begini. Jadi misalnya orang tua nggak mau berubah-berubah, tetap keras hati, tidak akan bisa terjalin sebuah relasi yang baik. Pasti nanti akan muncul lagi konflik, ya kan? Perlu ada perubahan. Saya kira seperti itu. Anak juga harus berubah. Nah kalau anak nggak mau berubah, padahal mungkin pokok masalahnya dari dia, ya repot juga. Jadi perlu ada perubahan. Jadi kedua belah pihak harus terbuka untuk mau dikoreksi dan mau berubah ya Pastor ya. Nah itu pentingnya memang melibatkan pihak ketiga. Sebab kalau tidak ada pihak ketiga, bagaimana kita bisa tahu? Kalau anak bilang, Papa yang harus berubah. Papanya pasti tersinggung. Atau Papa bilang, kamu yang harus berubah. Papa lihat kamu selama ini begini-begini. Wah, anaknya kan, enggak. Nah, tapi kalau orang ketiga yang kita libatkan, orang ketiga kan bisa melihat secara netral, secara objektif, dan orang ketiga akan bilang, oh ya Pak, sebaiknya Papa begini-begini. Oh ya Nak, sebaiknya kamu gini-gini. Nah itu kan bagus ya. Oke, Pastor kalau boleh tahu nih, secara pengalaman Pastor sendiri sebagai seorang ayah, tadi kan Pastor sempat katakan bahwa kita harus berani minta maaf kalau emang kita salah gitu ya. Betul. Nah apakah Pastor punya pengalaman nggak waktu itu mungkin sempat sekali buat hal yang gimana sama anak, dan saya kerendahan hati itu seperti apa sih? Karena kadang kita sebagai ayah kan suka kayak aduh thanksin gitu ya, gengsi. Orang tua nggak boleh gengsi minta maaf. Kalau memang menyadari, oh ya ini saya salah ini. Kan orang tua bukan Tuhan, hanya wakilnya Tuhan. Orang tua kan bukan Superman. Superman kan hanya ada di film-film kan. Jadi kita orang tua yang pasti punya kekurangan, punya kelemahan, dan ketika kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita harus gentle, say sorry, minta maaf, dan tidak usah kita gengsi. Saya beberapa kali minta maaf kepada Yehuda, kepada Kenneth, ya, karena saya menyadari saya salah. Ya, mungkin perkataan saya terlalu keras, atau perkataan saya offside, menyinggung perasaan mereka. Karena anak-anak punya perasaan juga. Bukan robot ya, Pastor. Jangan kita pikir kita ngomong apa saja dia nggak akan tersinggung. Ya enggak lah. Anak juga manusia, punya perasaan ya. Oke. Sebagai pertanyaan yang terakhir nih Pastor. Jadi sebagai dari pembahasan kita hari ini adalah bagaimana membangun generasi yang kuat ya di dalam Tuhan, yaitu anak-anak kita di rumah. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya adalah, jadi bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita punya ketertarikan akan Tuhan sejak kecil sampai akhirnya mereka besarnya menjadi generasi yang kuat. Kalau dalam pengalaman kami, anak-anak saya memang dari kecil itu sudah dilibatkan di dalam gereja. Pelayanan gitu ya Pastor ya? Maksudnya kami bawa dalam pelayanan, betul. Jadi kayak misalnya Yehuda, Kenneth waktu masih kecil, ya masih bayi sudah dibawa ke gereja. Ya, karena belum pandemi waktu itu, jadi bebas saja kita bawa mereka ke gereja. Jadi mereka memang sudah akrab dari kecil. Berarti dari umur berapa tuh kira-kira Pastor? Oh dari bayi. Dari bayi ya? Iya dari bayi memang sudah di gereja. Jadi hampir setiap minggu tuh dibawa sama kami ke gereja, pelayanan di gereja pasti mereka ikut. Dan mereka besar di lingkungan gereja dan positif buat mereka, positif. Walaupun ya pernah ada sedikit Yehuda ada sedikit semacam konflik batin dengan
keadaan itu, tapi ya akhirnya dia bisa menang, dia bisa keluar sebagai seorang pemenang dan baik buat dia. Tapi ya itu sangat positif buat anak-anak kami karena dibesarkan dari lingkungan gereja dan mungkin juga karena kami orang tua memberikan contoh yang baik kepada mereka. Karena kadang-kadang juga orang tua kalau tidak memberikan contoh walaupun dibesarkan dalam lingkungan gereja pasti akan membuat anak-anak jadi kecewa gitu kan. Dan malah bisa jadi efek bumerang buat mereka kan. Tapi ya kami memberikan teladan, contoh yang baik. Relasi kami dengan mereka juga baik. Dan mereka bisa melihat kehidupan kami, ya apa yang kami ajarkan kepada jemaat itu ya seperti apa yang kami yang pastor hidupi gitu ya. Jadi mereka bisa melihat seperti itulah. Jadi otentik gitu ya pastor ya. Artinya mereka sebagai anak bisa melihat orang tua saya ini benar-benar hidupnya sesuai gitu ya dengan prinsip firman gitu ya. Itu sangat menolong pertumbuhan rohani mereka. Sangat menolong. Tentunya juga dari perhatian kami kepada mereka kan. Jadi bagi saya sendiri secara pribadi pertumbuhan rohani itu sangat penting. Jadi pertumbuhan rohani mereka sangat penting. Hubungan mereka dengan Tuhan sangat penting dan itu yang kami pantau terus ya bagaimana mereka membangun hubungannya sama Tuhan. Ya, mezbah doa itu sangat penting juga dalam keluarga kami. Nah, pastor boleh tahu nggak kalau dalam anak-anak gitu ya dari kecil kayak ada ini nggak sih kayak waktu? Oh iya, pokoknya setiap jam ini harus doa gitu. Terus saya kan suka dengar gitu ya kalau anak-anak pendeta gitu ya. Apakah mungkin dikasih satu hari satu pasal harus baca gitu? Atau gimana kalau pastor? Kalau di keluarga kami enggak seperti itu. Oh enggak gitu ya. Jadi saya bukan tipe orang tua yang otoriter seperti itu, yang harus legalistik seperti itu. Pokoknya tiap hari harus satu pasal, doa tiap hari harus 1 jam, jam gini sampai jam gini harus doa. Enggak, saya enggak seperti itu. Jadi ya saya lebih senang membangun semuanya dengan santai tapi serius ya, tidak menekan tapi lebih banyak mengajak gitu ya, dan tidak terlalu formal ya, tapi lebih banyak tapi dapat intinya gitu. Nah jadi menurut saya itu lebih penting. Oke. Kalau misalnya nih ada orang yang bertanya pastor, gimana ya pastor, anak saya tuh susah banget kalau mau diajak suruh doa gitu, suruh baca Alkitab males gitu. Nah kalau menurut pastor ada nggak sih trik-triknya? Harus dimulai dari awal memang. Misalnya anakmu sekarang usia 15 tahun, lalu kau mulai suruh dia baca Alkitab usia 15 tahun, ya susah memang. Susah. Telat ya pastor. Telat. Tidak, harus dari awal. Sejak kapan? Ya sejak mereka masih bayi tentunya. Waktu mereka dibacain gitu ya pastor ya kalau masih bayi ya. Kalau anak-anak saya sejak mereka di dalam rahim ibunya sudah tiap hari dibacain Mazmur, ya kan. Setelah itu kemudian waktu lahir tiap hari didoain. Jadi sudah seperti itu, sudah terbiasa memang. Tapi kalau misalnya nanti umur 13 tahun baru, ayo kamu harus mulai doa ya. Sekarang harus doa, kalau makan harus doa, ya telat. Iya. Kemana 13 tahun sebelumnya? Oke, jadi memang harus dari awal ya dimulai ya. Tapi kalau emang udah telat ya mau nggak mau mungkin tetap harus Ya bukan berarti nggak bisa, tapi memang butuh effort yang lebih keras, ya kan? Betul. Dan tidak usah kita bandingkan dengan, tapi dia kok keluarganya kok disuruh itu anak-anaknya kok taat semuanya. Ya mungkin karena dia dari awal. Dari awal ya. Nah, kalau kita sekarang mulai dari titik 10 tahun, 15 tahun, ya udah kita harus sabar. Iya. Usaha kita, effort kita harus lebih keras. Dan kita harus maklumi itu. Harus maklumi. Tapi jangan sampai menyerah gitu. Iya, betul. Ya harus diingat bahwa pertumbuhan rohani anak-anak itu sangat penting. Relasi mereka dengan Tuhan sangat penting ya. Betul. Dan itu harus kita perhatikan dan kita harus benar-benar kasih prioritas deh. Nah, yang kelemahan banyak orang tua zaman now adalah mereka kurang kasih prioritas seperti itu. Mereka lebih kasih prioritas untuk
kemampuan sekolah mereka, ya kan, dikasih les sekolah yang terbaik, guru terbaik, dan kalau misalnya nilai di sekolah menurun sedikit udah kelabakan, ya it's okay memang. Tapi menurut saya harus yang rohani dulu deh, dan itu harus diutamakan. Bukan karena saya pendeta ya, bukan. Tapi saya punya keyakinan ketika anak-anak rohaninya bertumbuh dengan baik, nanti yang lain pasti akan Tuhan tambahkan. Oke. Ini setuju banget dari yang Pastor bilang ya, karena banyak orang-orang hari-hari ini kan terlalu worry anaknya, wah mesti les ini, mesti ini gitu ya. Tapi untuk ya terlibat gereja, pelayanan gitu, kayak udah deh nggak usah terlalu ribet di gereja deh. Nggak tahu, mungkin Pastor di gereja apakah menemukan ada kasus-kasus gitu? Karena biasa saja orang tua tuh seperti itu loh Pastor. Ketika ada pelayanan di gereja dan sebagainya, mereka merasa kayak anak mereka buang-buang waktu gitu di gereja Pastor. Dan ada banyak orang tua begini, dia menyerahkan pemuridan yang harusnya dia lakukan, dia menyerahkannya kepada gereja ya. Jadi dia sengaja bawa anaknya ke sekolah minggu supaya anaknya diajar firman oleh guru sekolah minggu. Dan ketika anaknya misalnya nggak bertumbuh rohani, yang dia salahkan guru gereja. Sekolah minggu. Yang dia salahkan adalah gereja. Ini gereja kurang bagus nih, kurang bagus sekolah minggunya. Lalu cari lagi gereja lain yang lebih bagus sekolah minggunya. Nah menurut saya ini salah, keliru sekali. Harusnya memang tugas untuk mendidik rohani anak itu tugas orang tua. Gereja hanya memberikan bantuan, gereja hanya mendampingi. Tapi gereja bukan sebagai pemeran utama. Orang tua yang harus jadi pemeran utama. Betul, karena mandatnya kan ke orang tua ya, Pastor ya. Betul. Mandat keturunan ilahi itu untuk orang tua. Untuk orang tua. Maliaki 2 ayat 15. Bukan untuk guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma melengkapi aja, menolong ya, membantu. Tapi betul tadi Hosea bilang bahwa banyak orang tua nggak mau ribet untuk hal-hal yang seperti ini. Mereka maunya yang kalau yang sekuler ya oke. Mereka akan gelabakan kalau anaknya nilainya turun, prestasi di sekolahnya menurun, wah mereka akan kelabakan sekali. Tapi kalau untuk anaknya misalnya rohaninya tidak bertumbuh, it's okay bagi mereka. Mereka tidak akan merasa no worries gitu ya. Nah ini sangat disayangkan. Menurut saya orang tua harus berubah. Orang harus berubah. Oke. Thank you banget Pastor Hengki So buat semua sharing kita kali ini di episode kali ini, dan saya percaya inilah saatnya kita semua bisa menjadi orang tua yang membangun generasi yang kuat dalam Tuhan ya Pastor ya. Betul. Membawa mereka cinta Tuhan dari kecil. Jadi kalau yang masih anaknya di bawah 10 tahun, di bawah 5 tahun apalagi, itu masih punya waktu ya. Waktu yang panjang. Tapi kalau yang udah telat, sabar aja ya Pastor ya. Tapi jangan nyerah. Harus melakukan. Oke. Yes. Thank you banget Pastor. Dan jangan lupa untuk Anda semua bisa langsung aja klik subscribe dan tombol lonceng di YouTube channel Today's Message Podcast. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.